Di awal film kita diperlihatkan oleh sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kandak. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Ahton. Raja Ahton tergila-gila dengan sumber daya Eternium yang melimpah di dalam kerajaan Kandak tersebut. Namun Raja Ahton memperbudak semua rakyatnya, yaitu khususnya kaum laki-laki, untuk mengeksplorasi Eternium yang berada di tanah Kandak, yaitu sebuah material utama untuk menciptakan mahkota sabak. Raja Ahton meyakini kalau mahkota sabak yang ditempa dengan Eternium akan menghasilkan kekuatan besar bagi pemakainya. Di suatu tempat, terlihat seorang budak berhasil mendapatkan Eternium, dan setelah itu bersama anak kecil, Eternium itu dibawa ke prajurit untuk diserahkan kepada Raja Ahton. Budak tersebut meminta imbalan untuk penemuannya itu, namun tanpa diduga budak tersebut malah dibunuh dan dilemparkan ke jurang oleh para prajurit Raja Ahton. Sedangkan anak kecil yang bersamanya itu harus menghadapi hukuman mati dikarenakan anak tersebut tidak terima dengan perbuatan para prajurit dan mengajak para budak yang lain untuk memberontak. Namun pada saat hukuman mati itu akan dilaksanakan, tiba-tiba anak kecil tersebut menghilang saat pemenggalan, dan ternyata anak kecil tersebut dibawa oleh penyihir Shazam ke dimensi lain. Anak kecil tersebut dianggap pantas untuk mendapatkan kekuatan Shazam, dan kekuatan sihir itu pun akhirnya diberikan kepada anak kecil tersebut. Kembali kepada Raja Ahton yang telah berhasil membuat mahkota sabak dengan material Eternium itu. Namun saat itu pula datanglah pria dengan kekuatan Shazam lalu membunuh Raja Ahton dan menghancurkan istananya. Skin berpindah ke wilayah Kandak di masa sekarang. Salah satu kelompok yang berada di wilayah Kandak yaitu Intergang selalu menindas warga Kandak. Sama halnya seperti Raja Ahton di masa lalu, Intergang juga sedang mengeksplorasi material Eternium yang berada di wilayah Kandak tersebut. Setelah itu kita diperlihatkan ada beberapa orang yang hendak masuk ke dalam wilayah Kandak. Salah satu dari mereka adalah seorang arkeolog yang bernama Adriana. Di saat mereka hendak masuk, lalu petugas menggeledah mobilnya, namun tiba-tiba seorang anak kecil menabrak petugas tersebut dengan maksud ingin mengelabui petugas agar mobil para arkeolog itu terlepas dari penggeledahan. Dan akhirnya mereka pun diperbolehkan untuk masuk. Sesampainya di tempat yang Adriana tuju, yaitu tempat yang Adriana yakini bahwa tempat itu adalah tempat terkuburnya pahlawan Kandak dan juga mahkota sabak. Namun tiba-tiba Samir terjatuh dari ketinggian dan Karim pun yang sedang berada di dalam mobil terkejut lalu melihatnya dan ternyata itu adalah ulah dari para anggota Intergang. Sedangkan Adriana dan Ismail menemukan sebuah kuburan dengan tulisan mantra di atasnya. Lalu setelah itu Adriana lebih dalam lagi masuk ke dalam kuburan tersebut dan akhirnya Adriana pun melihat mahkota sabak. Namun setelah mahkota sabak itu berhasil diambilnya, lalu tiba-tiba anggota Intergang masuk dengan menyandra Karim dan meminta kepada Adriana untuk menyerahkan mahkota sabak. Setelah mahkota sabak itu diserahkan kepada anggota Intergang, Adriana lalu tiba-tiba secara spontan membaca sebuah mantra yang ada di atas kuburan tersebut. Lalu keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba sesosok makhluk muncul di atas kuburan tersebut. Makhluk itu yang diyakini oleh semua masyarakat Kandak adalah sebagai Ted Adam atau penyelamat di masa lampau saat penjajahan Raja Ahton di awal film tadi. Setelah itu, Ted Adam yang seperti kita kenal adalah Black Adam lalu membantai semua anggota Intergang yang berada di sana. Black Adam pun membabi buta semua anggota Intergang hingga gua tersebut pun terlihat runtuh lalu menimpa Ismail. Adriana yang masih selamat itu lalu pergi keluar untuk menyelamatkan diri dengan membawa kembali mahkota sabak. Lalu Black Adam pun keluar dari gua tersebut dan terlihat di luar banyak sekali anggota Intergang yang sedang menunggu untuk melumpuhkan Black Adam. Namun Black Adam pun dengan kekuatannya tersebut tidak dapat dihancurkan oleh mereka. Sampai akhirnya tiba-tiba Black Adam mendapatkan serangan rudal yang bertuliskan Eternium yang Black Adam kira itu adalah rudal biasa. Namun ternyata rudal tersebut mampu melumpuhkan Black Adam. Setelah Black Adam terluka oleh rudal tersebut, lalu Black Adam memilih kabur dari tempat itu. Namun tiba-tiba Black Adam kembali terjatuh. Karim dan Adriana mencoba mendekatinya untuk melihat keadaan Black Adam. Di waktu yang sama, terlihat Ismail ternyata masih hidup setelah ia tertimpa reruntuhan di dalam gua tersebut. Lalu ia menelepon para Intergang dan di sini kita tahu bahwa semua ini adalah ulah Ismail yang ternyata dia bekerja sama dengan para Intergang.
Setelah itu kita diperlihatkan oleh seseorang yang bernama Hawkman sedang berbincang-bincang dengan Amanda Waller melalui jaringan visual. Amanda Waller memerintahkan kepada Hawkman beserta anggota para JSA untuk menangkap Black Adam setelah mendengar kalau Black Adam telah bangkit kembali. Kelompok JSA adalah Justice Society of America, yaitu kelompok rekrutan Amanda Waller untuk memberantas kejahatan dimanapun berada. Skane kembali kepada Black Adam yang telah tersadar dalam sebuah rumah dan ternyata rumah tersebut adalah rumah Adriana. Black Adam melihat seorang anak kecil yaitu anak dari Adriana yang bernama Amon. Lalu Black Adam melihat ke sekeliling Kandak yang sudah berubah dan terlihat lebih maju dibandingkan dengan di zaman Raja Ahton. Black Adam pun menyadari kalau dia sekarang sudah berada di masa depan setelah diberitahukan oleh Amon bahwa ia telah terkubur beribu-ribu tahun dan sekarang telah dibangunkan oleh ibunya yaitu Adriana dengan mengucapkan sebuah mantra. Setelah itu Black Adam keluar dari kamar Amon dan melihat sebuah patung yang mirip dengan dirinya. Lalu Amon meneriakkan kepada semua masyarakat kalau mereka telah mempunyai pahlawan yaitu Black Adam. Dan sontak hal itu pun membuat para anggota Intergang marah dan menangkap Amon. Lalu Adriana mencoba menyelamatkan Amon dan tiba-tiba Black Adam pun muncul dari belakang untuk menyelamatkan Adriana dan Amon dari para anggota Intergang. Sesaat ketika Black Adam membantai semua anggota para Intergang, lalu tiba-tiba muncul sebuah pesawat yang ternyata di dalamnya adalah Hawkman dan juga para anggota JSA. Hawkman mencoba menyelamatkan dua anggota Intergang yang dilemparkan ke bawah oleh Black Adam. Hawkman dan juga Dr. Fate mencoba bernegosiasi dengan Adam, dikarenakan keberadaan Black Adam dianggap akan mengancam banyak nyawa manusia. Namun Black Adam menolaknya dan memilih untuk melawan mereka dengan kekuatannya. Akhirnya mereka pun bertarung. Di akhir pertarungan, tiba-tiba Atom Smasher yang sudah berubah menjadi raksasa lalu mencoba memukul Black Adam. Namun tak lama kemudian Black Adam pun bangkit dan memberikan balasan kepada Atom Smasher. Semua masyarakat di sana merasakan kegembiraan karena Black Adam yang mereka yakini itu adalah pahlawan super yang sangat kuat sehingga para anggota JSA pun tidak mampu melawannya. Adam lalu pergi dari sana dan menuju reruntuhan Istana Kandak. Dan terlihat Dr. Fate sepertinya sedang menginterogasi Adriana untuk mempertanyakan di manakah mahkota sabak yang telah Adriana dapatkan. Dr. Fate dan kawan-kawan bermaksud ingin mengamankan mahkota sabak. Karena jika mahkota sabak itu jatuh ke tangan yang salah, hal itu akan berbahaya dan tragedi akan terjadi. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Amon yang sudah sampai di rumah Adriana dan ternyata di dalam sudah ada Ismail dengan Karim. Namun tanpa diduga Ismail malah menodongkan senjata kepada Amon, menyuruh Amon untuk menyerahkan mahkota sabak. Lalu Amon pun kabur dari sana dan Ismail menembak Karim lalu mengejar Amon. Amon bersembunyi di sebuah lorong lalu menelpon Adriana dan mengatakan kalau dia sedang dalam bahaya. Dan Adriana pun langsung meminta Black Adam untuk menyelamatkan anaknya. Lalu Black Adam pun yang merasa punya hutang budi terhadap Adriana akhirnya mau untuk menyelamatkan anaknya. Namun Black Adam terlambat menuju tempat tersebut. Amon telah dimasukkan ke dalam sebuah motor terbang. Semua anggota JSA pun ikut mencari dan menyelamatkan Amon bersama Black Adam. Satu persatu motor yang dikendarai oleh para anggota Intergang dibuka oleh Black Adam dan juga para anggota JSA untuk mengetahui keberadaan Amon. Black Adam mengejar salah satu motor anggota Intergang sampai ke negeri Cina. Namun Black Adam akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan ternyata Amon memang sengaja dibawa oleh motor yang ditunggangi Ismail dan semua motor yang telah dibantai oleh Black Adam dan juga anggota JSA itu ternyata adalah hanyalah tipuan. Setelah itu, Hawkman berhasil menangkap dua anggota Intergang lalu membawanya ke rumah Adriana. Di dalam rumah Adriana, Black Adam dan juga para anggota JSA menginterogasi kedua anggota Intergang tersebut. Lalu Black Adam membawa kedua anggota Intergang tersebut ke luar angkasa untuk mengancamnya agar mengatakan di mana keberadaan Amon dan akhirnya Black Adam dan juga anggota JSA pun mendapatkan informasi tentang di mana keberadaan Amon. Di tengah percakapan tersebut, Hawkman yang masih merasa kesal dengan Black Adam dikarenakan Black Adam selalu bertindak sesuka hati dan membahayakan banyak nyawa manusia, memarahi Black Adam dan Black Adam pun tak terima. Lalu mereka berdua berduel dan tanpa disengaja Black Adam memukul sebuah lemari dan ternyata di dalamnya terdapat mahkota sabak.